Ketika matahari baru saja terbit, Yi Tianmo membawa Si Yan dan dengan cepat terbang menuju pusat Pulau Naga Salju. Angin bertiup kencang saat bertiup. Yi Tianmo melepaskan kesadaran jiwanya yang meliputi seluruh Pulau Naga Salju. Dia tahu dengan jelas berapa banyak prajurit kelas atas yang ada di pulau itu, di mana orang-orang berkumpul, keluarga mana yang memiliki lebih banyak prajurit, Laut kesadaran Si Yan masih selalu bekerja. 5 iblis di Laut Kesadaran telah dipersiapkan dengan baik. Jiwa tuan rumah juga sangat berhati-hati. Roh Si Yan terbenam dalam cincin pembuluh darah. Dia telah berkomunikasi dengan 10.000 api bumi sebelumnya. Begitu hal-hal yang tidak biasa terjadi, itu akan segera melepaskan kekuatan api surga. Dia mengambil tindakan pencegahan dengan Yi Tianmo. Meskipun Yi Tianmo telah bersumpah setia, Si Yan masih belum begitu yakin apakah dia benar-benar tulus atau memiliki niat jahat lainnya. Untuk memasuki Pulau Naga Salju lebih jauh, Disan atau Yurou bukanlah pilihan yang tepat karena mereka berdua memiliki sayap di punggung mereka, yang tampaknya memperlihatkan ciri-ciri suku pagan mereka. Dengan demikian, kemunculan mereka akan menimbulkan beberapa masalah yang tidak perlu. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia meninggalkan laut tak berujung atau bagaimana situasi saat ini. Kecuali dia benar-benar mengetahui situasi di sini, dia tidak akan berani bertindak gegabah. Sasaran perjalanan ini adalah keluarga Linda. Dia ingin mengetahui situasi terkini laut tak berujung melalui Linda. Dia ingin bertanya padanya apakah penghuni iblis dan penghuni kegelapan sedang menyerbu setiap sudut saat ini. Karena dia tidak dapat membawa siapapun dari ras sayap, dan karena dia juga ingin bergerak cepat, dia hanya dapat memilih salah satu orang dari klan suara iblis. Dia tahu bahwa memilih Yi Tianmo sedikit berisiko. Namun dengan studinya yang lama tentang Upanishad spiritual klan suara iblis, Si Yan kurang lebih dapat mengandalkannya. Ditambah lagi, dia yakin bahwa Yi Tianmo tidak dapat melukainya hanya dalam waktu sesingkat itu. Kecuali Yi Tianmo dapat langsung membunuhnya, api surga di dalam tubuhnya akan mampu bertahan. Karena selalu dalam pertahanan terbaiknya serta merasakan perubahan di lautan kesadaran, Si Yan sedikit tegang. Tiba-tiba, Yi Tianmo berhenti di tengah-tengah pegunungan dan hutan. Si Yan kagum. Dia berhati-hati dan diam-diam merasakan setiap gerakan kecil di tubuh Yi Tianmo. Semua perhatian Si Yan sekarang terfokus padanya. Tuan, ada sekelompok prajurit tingkat sangat rendah. Yang terkuat hanya di alam bumi, tidak cukup untuk mengancam kita. Wajah Yi Tianmo acuh tak acuh, pupil putih abu-abunya menatap Si Yan sebentar. Dia kemudian tiba-tiba berkata, Tuan, apakah Anda mengawasiku? Si Yan sedikit malu tetapi tetap menganggukkan kepalanya dengan jujur, aku tidak tahu apakah kau akan mengambil tindakan atau tidak. Pencapaian jiwamu sangat kuat. Jika kau ingin membunuhku, tidak mudah untuk mencegahnya. Oleh karena itu, aku harus selalu berhati-hati dan berhati-hati dalam bertahan. Yi Tianmo terkejut, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun saat ini. Maafkan aku, bukannya aku tidak percaya padamu, tetapi jarak antara kau dan aku terlalu besar. Dan sekarang, aku akan pergi sendiri denganmu. Aku tidak tahu apakah kau punya niat lain, jadi, aku hanya bisa berhati-hati. Si Yan menjelaskan dengan senyum yang dipaksakan. Aku mengerti. Yi Tianmo mengangguk. Jika aku jadi kau, Tuan, aku tidak akan tinggal sendirian dengan orang berbahaya sepertiku. Karena kau berani pergi sendiri denganku, aku sudah sangat terkejut. Aku tahu Disan dan Yurou juga sangat khawatir. Mereka sebenarnya telah memperingatkanku sebelum kami pergi. Jika sesuatu terjadi pada tuan mereka, bawahanku harus menderita karena balas dendam berdarah mereka yang mematikan. Si Yan bingung, aku tidak tahu tentang ini. Begitu Yi Tianmo memberitahunya tentang fakta itu, entah bagaimana dia merasa bersyukur terhadap Disan dan Yurou. Mereka tampaknya memang memiliki niat baik, dan dengan demikian mereka seharusnya tidak menjadi masalah lagi. Dengan Disan dan Yurou di belakang untuk mendominasi klan suara iblis, bahkan jika Yi Tianmo memiliki rencana jahat, dia tidak akan berani melakukannya. Tuan, Anda tidak perlu khawatir. Yi Tianmo angkat bicara. Sebelumnya, Anda biasa mengatakan bahwa Anda tidak memiliki niat jahat terhadap kedua suku kita. Saat itu, saya mempertimbangkan dengan sangat hati-hati, dan sebenarnya, saya berpikir untuk meninggalkan Anda. Namun,
saya tetap memutuskan untuk tetap seperti di San dan Yurou. Apakah Anda tahu mengapa? Xian menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Tepat seperti apa yang dikatakan di San dan Yurou, Anda memiliki potensi besar. Mata Yi Tianmo berangsur-angsur cerah. Guru, meskipun Anda masih muda, persepsi Anda sangat tinggi, basis kultivasi Anda mendalam, dan masih ada beberapa rahasia yang tersembunyi di dalam tubuh Anda. Selain itu, Anda adalah keturunan yang disebutkan dalam bimbingan leluhur kita. Dengan semua hal ini digabungkan, saya tahu bahwa Anda, Guru, adalah harapan kedua suku kita. Meskipun Anda masih lemah sekarang, saya sangat percaya pada masa depan Anda. Xian tercengang. Karena itu, saya sungguh-sungguh berharap Anda akan segera berkembang dan menjadi lebih kuat. Yi Tianmo berkata dengan serius. Xian terdiam, merenung sejenak sebelum perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata, dimengerti. Wajah Yi Tianmo mengendur. Dia menunjuk ke depan dan berkata, ada sekelompok prajurit di sana. Anda harus memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada mereka. Ayo pergi ke sana. Oke, kali ini, Yi Tianmo tidak membawa Xian bersamanya, sebaliknya, mereka berjalan ke tempat itu bahu-membahu. Tidak lama setelah itu, mereka melihat sekelompok sekitar 10 prajurit memegang senjata di tangan mereka dan menunggangi kuda api menuju pusat Pulau Naga Salju. Xian dan Yi Tianmo berjalan keluar dari hutan lebat tempat binatang buas tingkat ketiga atau keempat biasanya sering datang. Bagi para prajurit itu, benda-benda di atas binatang buas itu sangat berharga. Dengan melihat cara mereka berpakaian, Xian dan Yi Tianmo menebak bahwa para prajurit itu pastilah tentara bayaran yang datang ke daerah ini untuk menjelajah. Maaf mengganggu kalian. Xian tiba-tiba berjalan keluar dari pohon, berdiri di depan orang-orang itu dan berkata sambil tersenyum, bolehkah saya bertanya ke arah mana menuju klan Kle? Keluarga Linda adalah Kle. Ketika Xian berpisah darinya, dia memintanya untuk mengingatnya dengan saksama. Penampilan Xian membuat orang-orang itu sangat ketakutan sehingga mereka semua melompat kaget. Ekspresi sekitar 10 prajurit berubah drastis. Mereka menghentikan kuda api mereka dan dengan enggan menatap Xian. Seorang lelaki tua kurus di antara mereka mendengus dingin dan berkata, bajingan kecil, dari mana asalmu? Di Pulau Naga Salju, hanya sedikit orang yang tidak tahu tentang klan Kle. Kau pasti orang luar. Xian mengangguk sambil tersenyum sambil melirik lelaki tua itu. Ia menyadari bahwa lelaki tua itu adalah seorang prajurit yang menduduki peringkat langit pertama alam bumi, yang juga merupakan yang terkuat di antara mereka. Benar sekali, aku dari pulau lain. Aku ingin menemukan klan Kle. Apa kau keberatan menunjukkannya padaku? Aku tidak bisa begitu saja memberitahumu tentang itu. Lelaki tua itu tertawa dingin dan dengan arogan berkata, apa kau punya sesuatu untuk ditukar dengan informasi itu? Tidak masalah. Xian melemparkan bongkahan kristal kepadanya. Bongkahan kristal itu berubah menjadi arus cahaya yang terbang ke arah lelaki tua itu. Awalnya wajahnya masih dingin, namun, begitu ia menangkap bongkahan kristal itu, ia melihatnya dengan saksama sebelum menjadi sangat gembira dan berteriak keras, kristal bintang bermutu tinggi. Sekarang, bisakah kau memberitahuku di mana klan Kle berada? Xian tahu kristal bermutu tinggi itu sangat berharga bagi para prajurit seperti ini. Ia berkata sambil tersenyum, saya sedang terburu-buru. Bisakah Anda memberitahu saya dengan cepat? Penatuatai, apakah itu kristal bintang sungguhan? Seorang pemuda tampan di atas kuda api bertanya dengan penuh semangat. Orang tua itu, yang dipanggil Penatuatai, terus-menerus mengangguk sambil menyentuh bongkahan kristal itu dengan penuh semangat. Meskipun ia sangat senang dengan kristal ini, keserakahannya semakin besar. Setelah batuk kering ringan, ia berkata, satu bongkahan kristal tidak cukup. Bajingan kecil, berikan aku 3 lagi. Setelah mendengar kata-kata Penatuatai, para prajurit lainnya segera mengerti apa yang dimaksudnya. Mereka langsung mengelilingi Xian, tertawa dengan rakus. Xian mengerutkan kening, matanya menjadi dingin. Dia tiba-tiba mengambil tindakan tanpa menunggu mereka berbicara lebih jauh. Sosoknya dengan cepat melesat ke arah lelaki tua itu seperti kilat. Lengan Xian seperti pedang tajam yang menerjang langsung ke perut lelaki tua yang rakus itu. Plor, sebuah lubang berdarah seukuran kepalan tangan muncul di tengah perut lelaki tua itu. Tubuh Xian sedikit bergerak,
tiba-tiba menyebar dan membantai prajurit lain di sekitarnya. 1 menit kemudian, 10 prajurit berlumuran darah. Xian kemudian menyerap semua ki mereka. Dia juga mengetahui lokasi klan Kle yang tepat dari seorang prajurit sebelum dia meninggal. Yi Tianmo tidak mengambil tindakan. Dia hanya berdiri di samping sambil mengamati dengan tenang. Dia menyaksikan adegan di mana Xian telah membantai dengan memuaskan, membunuh 10 prajurit aneh, tidak meninggalkan seorang pun yang hidup. Bagi para pengamat, perbuatan Xian sangat kejam. Namun, Yi Tianmo diam-diam puas dengan itu. Matanya penuh dengan pujian untuk Xian sementara dia menyadari kata-kata Di San dan Yu Rou sangat benar. Ketika Xian berada di tanah terlantar, dia selalu bersikap tulus dan patuh. Meskipun dia telah menunjukkan kemampuan bawaannya, dia tidak pernah memperlihatkan aspek luar biasa lainnya. Yi Tianmo selalu khawatir bahwa Xian hanya memiliki kemampuan bawaan tetapi tidak memiliki kepribadian lain yang sesuai. Namun, saat ini, setelah dia menyaksikan tindakan kejam Xian, dia akhirnya merasa lebih yakin. Sampai saat ini, dia dengan sepenuh hati menerima Xian sebagai tuan mudanya dengan basis kultivasi yang rendah. Sambil menyeka noda darah di lengannya, Xian berjalan ke sisi Yi Tianmo dengan wajah dingin dan berkata, "Ayo pergi. Jika tidak ada orang di sekitar, kita harus segera pergi." "Ya," jawab Yi Tianmi. Tampaknya ada lebih banyak rasa hormat yang jujur dalam suaranya. Dia membawa Xian dan terbang. Banyak desa dan kota yang terletak di kaki rantai gunung salju yang megah. Banyak prajurit, yang telah mengembangkan seni bela diri, sering mengunjungi daerah ini. Gunung Naga Salju adalah daerah penting dari Pulau Naga Salju. Karena terdapat banyak tanaman obat khusus dan aura roh yang melayang di gunung tersebut, maka tempat ini adalah tempat yang tepat bagi para prajurit untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, para prajurit di rantai Gunung Naga Salju berkumpul di kaki gunung tersebut. Xian dan Yi Tianmo telah melewati beberapa desa dan kota, maju menuju kompleks arsitektur yang indah yang terletak di kaki Gunung Naga Salju. Klan Kle, salah satu dari 3 klan di Pulau Naga Salju, tinggal di kaki gunung tersebut sepanjang tahun. Mereka adalah penganut setia Sekte Tiga Dewa dan juga dianggap sebagai kekuatan eksternal Sekte Tiga Dewa. Xian dan Yi Tianmo tiba di gerbang klan Kle. Xian tersenyum dan berkata bahwa dia datang untuk menemui Linda. Begitu Xian berkata ingin bertemu dengan nona mereka, kedua pengawal itu mengamatinya dari atas sampai bawah seolah-olah ingin melihatnya. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka berbicara dengan santai, "Bajingan kecil, siapa kamu? Nona kami sedang sibuk dengan banyak hal. Jangan mengatakan hal yang tidak masuk akal jika kamu tidak ingin kehilangan muka. Kamu, tolong pergi dan beritahu Nona bahwa namaku Xian. Kembalilah besok. Saat ini, Nona kami mungkin sedang berada di aula utama untuk mendiskusikan masalah penting dengan 2 anggota klan lainnya. Dia pasti tidak punya waktu untuk berbicara denganmu hari ini." Pengawal itu mengernyitkan alisnya dan menjawab, "Xian, kamu datang ke sini besok pagi. Aku akan melapor padanya." "Sekarang tidak mungkin." Yi Tianmo mengerutkan kening, meminta pendapat Xian dengan suara rendah, "Apakah kita harus?" Xian mengangguk. Kedua pengawal itu tiba-tiba bingung, mata mereka menjadi kabur. Mereka berdiri tak bergerak di tempat. Xian langsung masuk ke dalam. Xian berjalan di depan sementara Yi Tianmo tepat di belakangnya. Klan Kle yang besar ini tidak hanya memiliki beberapa penjaga. Namun, para prajurit yang waspada di Pulau Naga Salju ini tampaknya buta, tidak seorang pun melihat Xian dan Yi Tianmo berjalan menuju aula utama. Keunggulan kapasitas jiwa klan Suara Iblis telah diluncurkan sepenuhnya. Yi Tianmo mengikuti Xian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan Xian tidak menyadari apa yang telah dilakukannya, tetapi semua prajurit memiliki wajah linglung seperti mereka adalah orang-orang bodoh. Yi Tianmo dengan jujur menganggap Xian sebagai gurunya. Begitu dia dengan tegas memutuskan untuk mengerahkan seluruh upayanya untuk membantu Xian, demonstrasi kemampuannya telah mengejutkan Xian. "Guru, Anda tidak perlu khawatir. Kesadaran jiwaku dapat menutupi seluruh Pulau Naga Salju. Jika aku memicu kesadaranku, hidup dan mati semua prajurit di pulau ini akan ada dalam kata-katamu, tidak peduli seberapa jauh jaraknya."
Saat Yi Tianmo menyadari keraguan Xi Yan, ia dengan lembut menjelaskan kepada Xi Yan apa yang dapat ia lakukan untuk membantu Xi Yan sambil tetap mengikutinya. Xi Yan ketakutan. Tanah terlantar itu diciptakan agar dapat menahan kita di sana. Selalu ada kekuatan tak kasat mata. Oleh karena itu, terlepas dari aku, Kaba, Yameng, Disan atau Yurou, tidak seorang pun dari kita dapat menggunakan kekuatan kita yang sebenarnya karena kekuatan kita terbatas di tanah terlantar itu. Namun, ketika kita tiba di sini, tidak ada kekuatan seperti itu yang dapat menahan kita lebih jauh. Perasaan ini luar biasa indah. Entah bagaimana aku baru saja melihat bahwa kekuatan kita meningkat dan itu tidak sedikit. Yi Tianmo tidak tampak seperti sedang bercanda. Ia berkata dengan wajah serius. Setelah tiba di sini, kita sekarang telah menjadi pejuang sejati dengan kemampuan kita yang sebenarnya. Kekuatan kita sebelumnya seharusnya ditekan satu alam lebih rendah dari sekarang. Dengan raut wajah yang sedikit berubah, Xi Yan mencoba menahan perasaannya yang sedang linglung dan berkata dengan suara rendah, "Kau bilang, di tanah terlantar itu, alam dewa milikmu hanya bisa meluncurkan pasukan yang setara dengan para prajurit alam langit." Yi Tianmo mengangguk pelan. Mata Xi Yan memancarkan cahaya aneh. Ia mengangguk, memaksakan senyum dan berkata setelah beberapa saat, "Tidak menjadi musuhmu memang hal yang baik. Aku juga bertanya-tanya dari sebelumnya. Dulu, di jurang, sepertinya kau tidak sekuat para prajurit alam dewa yang diceritakan dalam legenda, dan karena itu aku tidak takut padamu. Bahkan ketika kita baru saja tiba di sini, menghadapi para prajurit alam dewa yang sebenarnya, aku masih belum merasa terintimidasi. Aku tidak tahu bahwa aku salah besar." Yi Tianmo tersenyum tipis, "Tuan, Anda tidak perlu repot-repot. Kami samar-samar bisa merasakan kekuatan represif, tetapi kami tidak yakin tentang itu. Namun, setelah keluar dari laut, kami perlahan-lahan menyadari bahwa semuanya sedang berubah. Semua kekuatan kami telah meningkat secara diam-diam. Sejak saat itu, kami lebih yakin tentang alasan perubahan." Mereka berdua berbicara dan berjalan menuju aula utama klan Kle. Di pintu aula utama, puluhan prajurit berotot, yang awalnya sangat berhati-hati, segera menjadi bingung dengan mata tumpul seolah-olah jiwa mereka telah dikendalikan dengan ketat tanpa bergerak. Sebuah pertengkaran hebat terjadi di aula utama. Beberapa kata-kata serius terus mengalir dengan memekakkan telinga. Yi Tianmo mengernyitkan alisnya dan kemudian dengan hormat berkata, "Prajurit alam tertinggi di sana hanya berada di alam nirvana. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika Anda merasa terganggu, saya bisa membungkam mereka." Xi Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, "Tidak perlu. Kita belum jelas tentang situasi di sini. Tidak perlu gegabah. Mereka dapat dianggap sebagai pasukan bawahan dari Sekte Tiga Dewa. Sekte Tiga Dewa, mereka tidak pernah melawanku, aku juga memiliki hubungan yang dalam dengan pasukan ini. Kita seharusnya tidak bertindak gegabah." "Dimengerti," jerit. Pintu batu yang tertutup perlahan terbuka. Xi Yan dan Yi Tianmo berjalan masuk perlahan dan hati-hati. Lebih dari 10 prajurit duduk tegak di tempat dengan wajah muram. Mereka tampaknya tidak berdiskusi dengan baik satu sama lain. Linda berdiri di belakang seorang prajurit alam nirvana yang gemuk, menundukkan kepalanya dengan lembut. Matanya penuh dengan kemarahan, tubuhnya yang halus sedikit gemetar, rambutnya yang sepinggang diikat. Begitu Xi Yan memasuki aula, matanya menyapu seluruh aula dan berhenti pada gadis yang sudah lama tidak dilihatnya. Perasaan aneh tiba-tiba mendidih di dalam hatinya. Meskipun mereka saling berdebat dengan berisik, mereka semua mendengar suara pintu batu yang terbuka. Dalam waktu singkat, semua orang di aula mengalihkan pandangan mereka ke arah Xi Yan dan Yi Tianmo. Mereka semua tampak enggan dan kesal dengan alis mereka yang berkerut. Linda secara mengejutkan menutup mulutnya. Dia menatap Xi Yan dengan penuh kebahagiaan yang tak terkendali. Setelah sedikit ragu, dia tiba-tiba berlari ke depan dan dengan gembira berkata, "Mengapa kamu di sini?" Xi Yan tersenyum lebar, "Kamu bilang aku harus mengunjungimu di sini setiap kali aku punya waktu luang. Hahaha, en passant, aku mampir untuk menemuimu. Jadi, kamu tidak menyambutku." Linda melengkungkan bibirnya, tubuhnya yang menawan sedikit menggigil, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Dia sangat gembira. "Yi En, siapa dia?"
Seorang tetua yang berusia sekitar 50 tahun dengan pelipis beruban dan mengenakan tunik hitam ungu berteriak kesal. Ia kemudian melotot ke arah prajurit alam nirvana yang gemuk dan berkata, klan Kelemu memang tidak stabil. Saat kita berdiskusi, bagaimana mungkin bajingan kecil yang aneh seperti itu bisa dengan bebas menerobos masuk seperti ini? Yen adalah kepala keluarga klan Kele, yang juga ayah Linda. Setelah mendengar kata-kata menyebalkan itu, wajahnya sedikit berubah, menatap Xian dengan aneh dan bertanya kepada Linda, Linda, siapa dia? Temanmu. Kenapa dia tiba-tiba masuk ke sini? Ya, dia temanku. Linda sedikit panik, buru-buru berbalik dan menjelaskan kepada prajurit lain, ini temanku yang sudah lama tidak kutemui. Aku sangat menyesal, Paman. Aku akan membawanya pergi sekarang. Tepat setelah mengatakan itu, Linda langsung mengedipkan mata ke arah Xian, mengisyaratkan bahwa dia harus segera pergi bersamanya. Tunggu. Prajurit itu, yang baru saja mengucapkan beberapa kata yang menyebalkan, melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka dengan wajah muram. Dia dengan kesal menatap Xian dan bertanya, bajingan kecil, apakah kau mendengar apa yang kita bicarakan beberapa menit yang lalu? Lagi pula, siapa kau? Mengapa kau di sini? Setelah bertanya pada Xian, dia mengalihkan pandangannya ke Yen, mendengus dingin dan dengan arogan berkata, bahkan ketika kita sedang berdiskusi, orang-orang Kelemu masih membiarkan seseorang yang tidak dikenal menyerbu masuk. Kami ragu apakah klan Kelemu mampu melakukan sesuatu yang baik. Yen, tidakkah kau pikir kau berutang penjelasan kepada kami? Wajah Yen berubah. Dia menatap Linda dengan tatapan menyalahkan dan bertanya, Linda, siapa dia? Mengapa dia muncul di depan klan kita? Untuk apa kau membawanya ke sini? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Linda bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah salah satu masa paling sensitif yang sedang dialami dewan kita, namun, seorang bajingan kecil entah dari mana datangnya. Dia mungkin tidak punya niat baik. Kita harus menangkapnya dan menyelidikinya lebih lanjut. Pria berkubah abu-abu itu berteriak dingin. Linda terlalu takut. Dia buru-buru menjelaskan, ini temanku. Dia mungkin telah bertindak gegabah, tetapi aku yakin dia tidak punya niat jahat. Paman Wuke, tolong jangan terlalu ketat padanya. Aku jamin dia tidak akan melakukan kesalahan ini lagi. Aku mohon padamu, Paman. Wajah Wuke menunjukkan ketidaknyamanan yang luar biasa. Dia hanya menatap Yen dan berkata, kau tahu apa yang harus dilakukan. Yen dengan enggan tersenyum dan berkata setelah beberapa saat, kita sekarang harus mengklarifikasi situasinya terlebih dahulu, baru memutuskan apa yang harus dilakukan. Setelah mengatakannya, Yen meninggikan suaranya memanggil para penjaga. Tidak lama kemudian, seorang pengawal klan Kele bergegas masuk dari luar aula utama dan berkata dengan hormat, Tuan, ada sesuatu yang ingin Anda ajarkan kepada kami. Bagaimana mereka bisa masuk? Mengapa kalian membiarkan mereka berdua masuk ke sini? Yen bertanya, menunjuk ke arah Xian dan Yi Tianmo. Penjaga itu tercengang. Dia menatap aneh ke arah Xian dan Yi Tianmo, menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan ragu, kami tidak mengizinkan siapapun masuk. Bukankah kelihatannya mereka pernah masuk ke sini sebelumnya? Beberapa wajah pria kelas atas berubah menakutkan. Mereka semua berdiri dengan muram menatap Xian. Siapa kau sebenarnya? Wuke tiba-tiba berteriak keras. Dia kemudian dengan arogan memerintahkan, tangkap dia. Wajah cantik Linda berubah drastis. Dia khawatir dan tampaknya ingin mengatakan sesuatu. Banyak penjaga dari luar aula menyerbu masuk dan mengepung Xian dan Yi Tianmo. Mereka semua menatap Yen, menunggu perintahnya. Linda, jangan terlibat dalam hal ini. Yen menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu memerintahkan, tangkap dia dulu, kita akan menanyainya nanti. Tuan, Yi Tianmo berdiri di belakang Xian, dengan tenang meminta perintahnya. Xian mengangguk acuh tak acuh. Sekelompok penjaga, yang bergerak ke arah Xian dan Yi Tianmo, tampaknya telah disambar sesuatu. Mereka semua berhenti di tengah langkah dengan mata mereka yang suram. Semua pria kelas atas di dalam aula terkejut, menatap Xian dan Yi Tianmo dengan tak percaya. Mereka sekarang, tidak tahu harus berkata apa. Wuke bereaksi lebih dulu. Dia berteriak dan tiba-tiba memutar tubuhnya seperti ular sementara tulang-tulangnya mengeluarkan suara aneh, krak-krak.
Dia kemudian dengan cepat merayap ke arah Xian. Mata Yi Tianmo terkejut. Pupil matanya yang putih keabu-abuan berkilauan dengan cahaya aneh. Aliran jiwa yang melonjak, yang hanya bisa dirasakan Wu Ke, langsung menyebar keluar. Wu Ke tiba-tiba memegang kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Hidungnya berdarah sementara tubuhnya masih mengeluarkan suara krak-krak. Sekarang, rasanya seolah-olah dia sedang dipaku ke tanah dan tidak mampu bergerak lagi. Yi En dan orang-orang lain di aula itu berdiri serentak karena mereka juga merasakan kekuatan bergetar yang mengerikan yang meliputi seluruh aula. Lautan kesadaran mereka telah berubah tanpa henti, dan kekuatan tubuh mereka juga mulai gelisah. Penindasan jiwa. Hanya prajurit dengan alam setidaknya satu tingkat lebih tinggi serta kapasitas jiwa yang luar biasa, yang tidak perlu menggunakan ki mereka yang mendalam, dapat menghabiskan kekuatan lawan mereka yang lebih rendah hanya dengan mengandalkan jiwa mereka yang kuat. Yi Tianmo jelas termasuk orang-orang seperti ini. Menggunakan Upanishad dari klan suara iblis untuk membuat prajurit alam nirvana patuh seperti menggunakan pisau yang digunakan untuk membunuh kerbau untuk menyembelih ayam. Jika bukan karena Xian tidak ingin membantai semua orang dengan gegabah, Yi Tianmo bisa saja melukai semua orang di aula dengan skill jiwa gila miliknya. Tubuh Yi Tianmo mungkin tidak sekuat para pejuang alam dewa sejati, tetapi kapasitas jiwanya sama sekali tidak kalah dengan para pejuang alam dewa kelas atas dari laut tak berujung. Semua pejuang di aula berdiri. Raut wajah mereka berubah secara tragis setelah merasakan kekuatan mengerikan dari alam itu. Mereka kemudian tidak berani bertindak gegabah dan menatap Xian dengan ketakutan. Linda, siapa dia sebenarnya? Yi En mulai merasa takut. Aku juga tidak tahu. Linda ragu-ragu sejenak sebelum mengangkat kepalanya menatap Xian, dan dengan jujur bertanya, Xian, siapa kamu sebenarnya? Pulau Naga Salju, Klan Kle. Di aula utama, sekitar 10 pemimpin Pulau Naga Salju patuh dengan tulus. Tidak ada yang berani melakukan hal sembrono di bawah tatapan Yi Tianmo yang tajam dan suram. Mereka takut jika mereka membuat Yi Tianmo kesal, sesuatu yang buruk akan terjadi. Setelah Yi En dan Wu Ke merasakan kekuatan jiwa Yi Tianmo yang mengerikan, mereka berdua menatap Linda, menggunakan ekspresi wajah mereka untuk bertanya apakah dia tahu identitas asli Xian. Baik Yi En maupun Wu Ken, mereka berdua sangat berpengalaman, dan dengan demikian mereka dapat menyadari bahwa Yi Tianmo selalu mengikuti perintah Xian. Fakta itu sangat menakutkan bagi mereka. Mereka secara naluriah menebak bahwa identitas Xian bukan sekadar orang biasa. Meskipun Linda dan Xian sebelumnya telah saling kenal selama beberapa waktu, dia tidak tahu tentang asal-usul Xian. Pada saat ini, saat dia melihat bagaimana Yi Tianmo yang kuat tanpa ragu mengikuti setiap perintah dan gerakan Xian, dia kemudian tahu bahwa Xian bukan sekadar orang biasa. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya kepadanya. Xian berdiri di tengah aula. Menunggu hingga Yi Tianmo benar-benar menguasai situasi, ia kemudian berbicara dengan lembut kepada Linda sambil tersenyum, anggap saja aku sebagai anggota keluarga Yang. Keluarga Yang. Wajah semua orang berubah drastis. Pupil mata Linda mengecil. Ia mengangguk dengan sedih. Seharusnya aku sudah mengetahuinya sebelumnya. Karena setelah kita berpisah, seharusnya aku sudah mengetahuinya saat melihatmu dan Raja Asura Muo Duanhun pergi sambil menunggangi kelelawar setan darah biru. Aku hanya tidak begitu yakin tentang hal itu. Sekarang, sudah pasti. Setelah Xian berbicara tentang asal-usulnya, baik Yi En maupun Wu Ke tampak sangat khawatir dengan raut wajah yang aneh. Keluarga yang dari laut tak berujung terkenal dengan sikap menantang mereka. Laut Kiara dan Laut Heng Luo tidak jauh dari satu sama lain. Sebelumnya, Sekte Tiga Dewa dan keluarga yang sering bertarung satu sama lain. Mereka adalah musuh bebuyutan. Pulau Naga Salju adalah kekuatan luar dari Sekte Tiga Dewa. Klan-klan di pulau ini tidak akan asing dengan keluarga Yang, mereka pasti tahu betapa hebatnya pasukan keluarga Yang. Untuk apa kau datang ke Pulau Naga Salju? Yi En duduk di kursi, berpura-pura tenang, mengangkat secangkir air, menyesapnya, lalu berkata dengan cemas, 2 tahun lalu, banyak pasukan datang untuk menduduki Laut Kiara dan bertempur dengan keluarga Yang. Namun, Sekte Tiga Dewa tidak ingin terlibat dalam masalah itu. Bahkan jika kau ingin membalas dendam, kau tetap tidak boleh menemukan kami.
Tepat setelah Yen menyelesaikan kata-katanya, orang-orang lain di aula itu dengan gila menanggapi dan buru-buru memohon untuk diri mereka sendiri. Mereka mengatakan bahwa baik Sekte Tiga Dewa maupun keluarga yang tidak memiliki konflik apapun akhir-akhir ini, atau bahwa mereka hanya kekuatan luar dari Sekte Tiga Dewa, bahwa mereka tidak tahu situasi antara kedua sekte tersebut. Bagaimanapun, mereka hanya ingin membuktikan ketidakbersalahan mereka dan berharap Xian akan memberi mereka hukuman ringan. Xian Ge, cara Cina untuk memanggil kakak laki-laki, sekarang kamu telah tiba di Pulau Snow Dragon, apakah itu mungkin berarti kamu mungkin ingin? Linda mengepalkan tangannya erat-erat, menggertakkan giginya dan menatap Xian dengan marah. Jika kamu ingin berurusan dengan kami, aku akan memendam kebencian kepadamu sepanjang hidupku. Xian kemudian tertawa terbahak-bahak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan raut wajah yang aneh, apa yang kamu pikirkan? Saat aku sedang dalam perjalanan, en passant, aku memutuskan untuk mampir untuk mengunjungimu tanpa maksud lain dan kemudian akan melanjutkan perjalananku. Kekhawatiran lain yang mungkin kamu miliki seharusnya tidak berdasar. Orang-orang lain di aula semuanya menghela napas lega. Belum lagi Sekte Tiga Dewa tidak memiliki konflik masa lalu dengan keluarga Yang. Bahkan jika Sekte melakukannya, karena menghargai kamu, aku tidak akan bertarung dengan klan Kle. Agar Linda tidak terlalu banyak berpikir, Xian melanjutkan dengan senyuman, aku datang ke sini untuk mengunjungimu, untuk melihat apakah kamu baik-baik saja. Wajah Linda penuh dengan emosi. Dia tampak tersentuh. Yen secara mengejutkan menatap Xian dan kemudian diam-diam mengarahkan matanya ke arah Linda. Dia tampak melihat sesuatu yang aneh di sini. Matanya kemudian berangsur-angsur menjadi cerah. Sebenarnya, selama ini, klan Kle menghadapi beberapa masalah sulit yang belum terpecahkan yang baru-baru ini mengganggu mereka. Yen merasa sangat sengsara dan penuh kecemasan karena dia belum dapat menemukan solusi apapun. Saat ini, dia tiba-tiba mengetahui bahwa putrinya tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Xian, dan dengan demikian, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir bahwa Yen merenung dengan sadar untuk sementara waktu dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya yang gemuk kemudian terhuyung-huyung keluar dari kursinya, mengangkat segelas anggur di tangannya dan berkata dengan wajah merah muda, Xian, anakku, jika kamu tidak punya masalah lagi, silakan duduk dan minum segelas anggur. Bagaimana kedengarannya? Xian bingung. Dia ingin menolaknya, tetapi Xian hanya melihat mata Linda yang penuh harap menatapnya seolah-olah dia memohon padanya untuk menerima undangan itu. Setelah sedikit terkejut, Xian sedikit mengangguk ke Yen sambil tersenyum tipis, baiklah. Duduklah, silakan duduk. Yen buru-buru melangkah maju untuk menyambut Xian. Dia secara pribadi mengatur tempat duduk Xian sendiri. Perilakunya begitu rendah hati sehingga tampak seolah-olah dia sedang menyanjung Xian. Saat Linda melihat perilaku ayahnya yang bersemangat dan patuh, dia secara naluriah tahu apa yang ada dalam pikiran ayahnya. Awalnya dia ingin mengingatkan ayahnya untuk tidak melakukannya. Tetapi saat dia memikirkan masalah rumit yang mereka hadapi hari ini, dia menghela napas pelan dan membuang niat itu. Dia hanya merasa sedikit malu, menatap Xian seolah ingin mengatakan bahwa ayahnya tidak boleh menyalahkannya untuk itu. Xian mengangguk ringan padanya juga, menyiratkan bahwa dia tidak keberatan. Setelah duduk bersama dengan Yi Tianmo, Xian memetik buah ular hijau dan tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian menggigitnya dengan sederhana, mengunyah dan bergumam pada dirinya sendiri, rasanya tidak buruk. Hahaha, Yen terus tertawa tanpa tujuan dan tidak terburu-buru untuk berbicara. Dia melambaikan tangan pada Linda, memberi isyarat padanya untuk duduk di sebelah Xian. Dia menunggu sampai Linda duduk di sisi kiri Xian dan kemudian berpura-pura bertanya tanpa sengaja, aku tidak tahu dari mana asalmu. Masalahnya, situasi Laut Kiara sekarang sangat rumit. Apakah kamu tahu apa yang sedang terjadi? Inilah yang paling dikhawatirkan Xian. Xian menggelengkan kepalanya sementara wajahnya menjadi serius. Dia berkata, sejujurnya, aku bukan dari Laut Kiara. Aku pergi ke sana sebentar dan baru saja kembali sekarang. Bolehkah aku bertanya bagaimana situasi di sana? Karena Yen segera tahu bahwa Xian bukan dari Laut Kiara, dia tidak merasa aneh setelah mendengarnya. Dia hanya merengek dengan suara menyedihkan, Laut Kiara telah jatuh.
Mata Xian sedikit setengah tertutup. 2 tahun lalu, tidak lama setelah keluarga yang menghilang, penghuni iblis dari daerah iblis keempat datang ke Laut Kiara. Hanya dalam 1 tahun, mereka telah menduduki seluruh Laut Kiara. Sampai sekarang, Laut Kiara milik penghuni iblis dari daerah iblis keempat. Yen menggelengkan kepalanya dengan gerakan menyedihkan seolah-olah penghuni iblis telah menghancurkan, mendominasi, dan melenyapkan seluruh keluarganya. Aku tahu ini akan terjadi. Xian berkata dengan senyum dingin. Awalnya, pasukan dari seluruh penjuru laut tak berujung telah bersatu. Setelah mengetahui bahwa kedua Raja Iblis mengurung kepala keluarga Yang, mereka bersekutu dengan penghuni iblis untuk menghadapi keluarga Yang membuat mereka tidak punya pilihan lain selain mundur ke tempat lain. Akibatnya, gerbang surga yang terhubung dengan area iblis keempat tidak memiliki pasukan pertahanan. Selain itu, mereka bahkan punya pemikiran konyol yaitu perdagangan bebas dengan penghuni iblis. Saat ini, penghuni iblis sedang menyerang dalam skala yang lebih besar. Mereka kemudian akan menelan seluruh laut tak berujung sepotong demi sepotong. Orang-orang itu telah menuai apa yang mereka tabur. Itu pantas bagi mereka. Tangan Yen gemetar karena malu. Ia lalu menyeka keringatnya dengan malu, memaksakan senyum dan berkata, Laut Hengluo kita berada persis di sebelah Laut Kiara. Pulau Naga Salju juga tidak terlalu jauh dari Laut Kiara. Akhir-akhir ini, ku dengar bahwa penghuni iblis dari daerah iblis keempat sedang mempertimbangkan untuk menyerang Laut Hengluo. Ini. Xian meliriknya, merasa sedikit aneh. Karena kau berasal dari Sekte Tiga Dewa, maka Sekte Tiga Dewa akan memiliki solusinya sendiri. Mungkin keluarga Gu dan Tanah Suci Danau Surga sudah mulai bernegosiasi dengan Sekte Tiga Dewa. Lagi pula, mereka belum menyerang di sini. Kenapa kau harus terburu-buru? Hanya saja mereka belum menyerang. Tapi begitu mereka sampai di sini, semuanya sudah terlambat. Wu Ke memaksakan senyum, menggelengkan kepalanya. Ia tidak sombong lagi. Linda duduk di sebelah Xian, menundukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Ia hanya mendengarkan dengan tenang sementara tangannya terkepal erat. Ia tampak merasa sedikit tegang. Biarkan aku katakan yang sebenarnya, anak baikku. Aku telah diberi tahu bahwa dalam sebulan lagi, penghuni iblis kemungkinan akan mulai menyusup ke Laut Hengluo dari Laut Kiara. Dan dalam waktu maksimal 2 bulan, penghuni iblis akan datang ke Pulau Naga Salju. Yen merenung sejenak sebelum melanjutkan dengan wajah meringis, itu berarti Pulau Naga Salju kita hanya punya waktu sekitar 2 bulan lagi. Xian tercengang dan langsung berkata, jadi, kau harus segera pindah ke tempat lain. Apakah kau ingin mempertahankan Pulau Naga Salju sampai mati? Apa yang dikatakan Sekte Tiga Dewa? Kau dianggap sebagai kekuatan luar dari Sekte Tiga Dewa, bukankah mereka akan meninggalkanmu begitu saja? Begitulah. Yen sedikit malu. Dia dengan lembut menggumamkan inti permasalahan yang sedang mereka hadapi. Setelah baru-baru ini mengetahui bahwa penghuni iblis di Laut Kiara berniat menyerang Laut Hengluo, Yen dan Wu Ke segera meminta pendapat Sekte Tiga Dewa. Sekte Tiga Dewa menyarankan agar pasukan luar meninggalkan pulau mereka untuk sementara dan pergi ke pulau-pulau yang berdekatan dengan markas besar Sekte Tiga Dewa dan mempersiapkan semua pasukan untuk melawan penghuni iblis dari daerah iblis keempat. Beberapa pasukan dari lautan lain akan mengirim prajurit kelas atas mereka untuk menjaga Sekte Tiga Dewa, keluarga Gu, dan Tanah Suci Danau Surga. Mereka kemudian akan bersekutu satu sama lain untuk melawan penghuni iblis tergantung pada strategi serangan penghuni iblis. Setelah Sekte Tiga Dewa memberikan komando mereka, Yen dan orang-orangnya kemudian menghadapi masalah besar. Pada saat ini, laut sedang sangat ganas. Badai angin dan tsunami adalah yang paling menakutkan di Laut Hengluo. Kapal-kapal yang berlayar dalam kondisi seperti ini berada dalam bahaya yang ekstrim. Mereka akan hancur berkeping-keping, dan orang-orang akan mati bahkan jika mereka sedikit ceroboh. Berangkat dari Pulau Naga Salju menuju markas besar Sekte Tiga Dewa, mereka harus berlayar menyeberangi laut yang disebut Laut Angin Chaotic di mana topan dan tsunami sangat mengerikan pada saat musim ini. 3 klan besar di Pulau Naga Salju memiliki kemampuan terbatas. Mereka hanya bisa menggunakan kapal untuk bergerak atau bepergian. Dengan demikian, menyeberangi Laut Angin Chaotic sama sekali tidak dapat dihindari. Namun, 3 klan besar hanya memiliki sekitar 10 prajurit alam nirvana. Dengan jumlah prajurit kelas atas yang sedikit itu,
Tidak yakin apakah mereka dapat melindungi semua kapal dalam menyeberangi laut angin caotik. Oleh karena itu, mereka belum berani bergerak. Dari apa yang dikatakan Yin, itu berarti bahwa jika ada bantuan dari para prajurit alam langit, bersama dengan para prajurit alam nirvana mereka, akan lebih pasti bahwa kapal mereka akan menyeberangi laut angin kacau dengan selamat. Mereka telah memberi tahu Sekte Tiga Dewa tentang situasi yang ada dan menerima balasan bahwa mereka harus menunggu para prajurit alam langit datang, tetapi jika para prajurit itu tidak dapat datang tepat waktu, mereka harus mengambil risiko menyeberangi laut angin kacau. Sekte Tiga Dewa memiliki banyak pasukan luar. Seharusnya ada setidaknya ratusan pulau yang mirip dengan Pulau Naga Salju ini. Oleh karena itu, bahkan jika Sekte Tiga Dewa dengan sukarela mengirimkan para prajurit alam langit mereka untuk membantu, tidak yakin bahwa para prajurit itu akan mengarahkan pandangan mereka ke Pulau Naga Salju karena kemampuan mereka sayangnya terbatas. Jika mereka menunggu para prajurit kelas atas itu datang, waktu keberangkatan mereka akan tertunda, yang dapat mengakibatkan hasil bahwa mereka mungkin akan jatuh ke tangan penghuni iblis dan jelas akan menghadapi serangan gencar yang mematikan yang akan terjadi setelahnya. Sekte Tiga Dewa telah memberikan batas waktu dalam mengirimkan prajurit mereka. Meskipun batas waktu itu sudah dekat, hanya tinggal beberapa hari lagi, tidak ada satupun prajurit alam langit yang tampak memberikan bantuan. Oleh karena itu, Yin dan yang lainnya menjadi tidak sabar dan cemas. Mereka segera mulai berdiskusi apakah mereka harus mengambil risiko menyeberangi laut angin yang kacau. Di Pulau Naga Salju, selain 3 klan besar, ada juga pasukan prajurit kecil lainnya, sekitar ratusan prajurit dengan tingkat yang berbeda, serta sekitar puluhan ribu warga biasa. Tanpa perlindungan prajurit alam langit, tidak seorang pun dapat memastikan berapa banyak dari mereka yang akan selamat setelah mengambil risiko menyeberangi laut angin yang kacau. Inilah inti permasalahan yang dihadapi Yin dan orang-orang lain di Pulau Naga Salju saat ini. Setelah para prajurit di pulau ini termasuk Yin ditekan oleh kekuatan jiwa Yi Tianmo, mereka langsung yakin bahwa Yi Tianmo benar-benar seorang prajurit alam langit. Dengan demikian, mereka memiliki harapan bahwa Yi Tianmo dapat membantu melindungi mereka. Namun, Xian berasal dari keluarga Yang. Keluarga Yang dan Sekte Tiga Dewa memiliki konflik sejak lama. Namun, orang-orang ini masih memiliki niat untuk meminta bantuan Xian meskipun mereka tahu bahwa tidak banyak harapan untuk melakukannya karena situasinya sekarang sangat mendesak dan berbahaya. Waktu sangatlah penting. Jika mereka terus menunggu, situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Itulah sebabnya mereka akhirnya memutuskan untuk bertanya langsung kepada Xian. Xian duduk dengan tenang sambil sengaja minum teh. Matanya menyapu Yin dan orang-orangnya dengan wajah tenang. Setelah Yin memberitahunya tentang situasi saat ini, Xian tampaknya mengerti apa yang mereka inginkan. Mereka semua menunjukkan ekspresi tulus sambil menunggu keputusan Xian. Tepat pada saat ini, sebuah tangan kecil tiba-tiba diletakkan di pahanya, membelai pahanya dengan lembut dan perlahan bergerak ke arah kemaluannya. Xian terguncang, merasakan bahwa kemaluannya kini tegak dan terasa sangat nikmat. Dia tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya dan mengeluarkan suara pelan. Dia kemudian menoleh untuk melirik Linda yang duduk di sebelahnya. Linda menundukkan kepalanya dengan wajah memerah dan tidak berani menatap Xian. Namun tangan kecilnya juga tidak berhenti bergerak. Sebaliknya, tangan itu terus membelai kemaluannya, memberinya sensasi yang sangat memikat. Yin, Wu Ke dan semua orang di depannya menatapnya dengan intens dengan wajah memohon. Dia tidak menyangka bahwa Linda berani membelai kemaluannya di depan orang lain. Namun, hal ini memberinya perasaan kepuasan yang luar biasa. Di bawah tatapan mata orang lain yang mengamatinya, mata Xian setengah tertutup seolah-olah dia mengernyitkan alisnya untuk berpikir. Namun, sebenarnya, dia diam-diam menikmati. Gadis ini benar-benar berani. Senyum mengembang di sudut mulutnya, tetapi dia masih belum mengatakan apapun. Dia tahu niat Linda tetapi tidak terburu-buru untuk mengungkapkan sikapnya, sebaliknya, dia terus menikmati dirinya sendiri. Ini, Yin tidak tahu tentang perbuatan putrinya. Dia menunggu dalam diam. Namun, setelah beberapa saat, karena Xian masih tidak mengatakan apa-apa, dia tidak bisa lebih sabar dan hendak bertanya lagi pada Xian. Tangan kecil Linda tiba-tiba meremas erat kedipan mata Xian yang tegak. Ah!
Dia merasakan sedikit sakit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pelan, diam-diam menyalahkan gadis itu karena memperlakukannya terlalu keras. Karena dia tahu bahwa Linda sedang gelisah dan tidak sabar, Xian berpura-pura sedang merenung sebentar, lalu batuk kering pelan dan berkata sambil tersenyum, "Ini mudah. Aku akan mencari beberapa orang untuk membantumu memecahkan masalah ini. Karena kamu ingin meninggalkan Pulau Naga Salju, aku akan membantumu mengurusnya untuk sementara waktu." Mata Yen berbinar. Awalnya Wu Ke tidak begitu ramah dengan Xian, tetapi sekarang, dia juga sangat bersemangat, tiba-tiba berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu bersedia membantu kami?" Hanya hal kecil. Xian tersenyum nakal, melirik Linda di sampingnya, menyiratkan bahwa dia telah memenuhi keinginannya. Wajah Gulinda berseri-seri, mendesak tetapi masih tidak berani mengangkat kepalanya. Tangannya terus bergerak, membelai kedipan matanya dengan lebih setia seolah-olah dia ingin membalas apa yang telah dia lakukan untuk mereka. Ah, Laut Kiara telah diserbu. Bagaimana dengan negeri ajaib jahat dan keluarga Xia? Xian menikmati dan bertanya. Setelah keluarga yang menghilang, keluarga Xia masih dihancurkan oleh negeri ajaib jahat. Ketika keluarga yang kalah, keluarga Xia juga tidak mendapatkan apa-apa, banyak pulau mereka juga diserbu. Kepala generasi sebelumnya dari keluarga Xia menjadi sakit mental dan tidak pernah muncul. Dengan demikian, negeri ajaib jahat menjadi semakin menantang. Mereka bahkan berniat mengusir keluarga Xia dari Laut Kiara. Kali ini, Wu Ke berdiri dan tersenyum menjelaskan kepada Xian apa yang sedang terjadi di sana. Dia tampaknya memahami dengan baik situasi di Laut Kiara. Negeri ajaib jahat awalnya ingin memanfaatkan pernikahan antara Xie Kui dan Xia Xinyan untuk mengikat keluarga Xia ke dalam pertempuran mereka. Xia Xinyan masih terus-menerus menutup pintu untuk berkultivasi, yang merupakan alasan bagi keluarga Xia untuk menunda pernikahan. Akhirnya, negeri ajaib jahat mulai tidak sabar dan terus-menerus menyinggung keluarga Xia. Sebelum invasi penghuni iblis, kekuatan keluarga Xia di Laut Kiara telah banyak berkurang. Mereka terlalu jauh untuk menjadi lawan negeri ajaib jahat. Setelah penghuni iblis menyerbu, keluarga Xia tahu bahwa mereka hampir tidak dapat melawan penghuni iblis. Karena pasukan keluarga telah banyak hilang, keluarga Xia dengan tegas mundur begitu penghuni iblis baru saja tiba. Sebelum lebih banyak prajurit penghuni iblis datang, keluarga Xia telah pergi segala sesuatu di Laut Kiara dan dengan bijaksana maju menuju Laut Hengluo, sementara tinggal di beberapa pulau di tengah keluarga Gu dan negeri ajaib jahat. Berkat kebijaksanaan keluarga Xia, rakyat mereka kemudian dapat menghindari bencana besar yang akan datang, membatasi kerugian mereka dan menghemat jumlah prajurit, hanya pasukan luar yang tidak peduli yang tertinggal di Laut Kiara. Negeri ajaib jahat berbeda. Setelah keluarga yang menghilang dan keluarga Xia mengalami depresi, kekuatan mereka berkembang pesat. Mereka kemudian menjadi penguasa pertama Laut Kiara dengan jumlah pulau yang kaya sumber daya yang jauh lebih banyak daripada jumlah pulau yang dimiliki keluarga yang sebelumnya. Meskipun penghuni iblis telah datang, mereka tidak ingin meninggalkan aset mereka di Laut Kiara, yang telah mereka perjuangkan dengan keras untuk diperoleh. Jadi, pertempuran akhirnya harus terjadi. Evil Wonderland kemudian dengan cepat menyadari kekuatan mengerikan para penghuni iblis. Hanya butuh sekitar 3 bulan bagi para penghuni iblis itu untuk menghancurkan Evil Wonderland sepenuhnya dan membantai lebih dari setengah prajurit Evil Wonderland. Ketika dua Master Iblis di bawah Bosun pergi ke Evil Wonderland bersama-sama, itu berarti Evil Wonderland telah berakhir. Menghadapi kekuatan Demon Dweller yang luar biasa, Kepala Evil Wonderland memiliki keputusan yang membuat seluruh pasukan Endless Sea merasa malu. Evil Wonderland telah menyerah. Setelah itu, negeri ajaib jahat menjadi salah satu pasukan penghuni iblis, berubah menjadi anjing pemburu mereka, mengungkapkan semua informasi dan pengaturan pasukan laut tak berujung serta pemahaman jangka panjang mereka tentang semua prajurit laut tak berujung. Sambil memegang negeri ajaib jahat di tangan mereka serta memiliki pemahaman menyeluruh tentang laut tak berujung, penghuni iblis di Laut Kiara kemudian memanen sumber daya yang melimpah, yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Dengan demikian, kekuatan mereka kemudian meningkat dengan sangat cepat. Banyak penghuni iblis kemudian berhasil menembus alam dengan kekuatan yang menggelegar. Kemampuan mereka ditingkatkan setiap hari. Negeri ajaib jahat terlalu memalukan.
Wajah Xian serius, cahaya dingin terpancar dari matanya. Orang-orang yang tidak setia ini, karena mereka telah mengkhianati kita sebelumnya, mereka pasti dapat mengkhianati seluruh laut tak berujung. Setelah mengetahui situasi terkini Laut Kiara dari Wuke, Xian entah bagaimana merasa puas. Ketiga klan kalian harus mulai bersiap untuk pergi. Saat kalian siap, beberapa orangku akan datang dan membantu kalian. Setelah merenung sejenak, Xian mengernyitkan alisnya sambil menatap Yen dan Wuke. Aku akan menepati janjiku. Ingatlah untuk membawa semua penduduk biasa Pulau Naga Salju. Dimengerti, Yen dan Wuke mengangguk. Kalian bisa pergi untuk bersiap sekarang. Xian melambaikan tangannya dengan wajah tidak sabar. Linda sudah duduk dengan sopan lagi tanpa menggerakkan tangannya lagi, hanya wajahnya yang masih memerah, yang terlihat sangat menawan dan mempesona. Karena Yen dan Wuke telah mendapatkan janji Xian, wajah mereka sedikit mengendur. Sikap mereka terhadap Xian sangat hormat. Mereka semua berdiri dan meninggalkan aula utama setelah Xian berjanji. Sebelum Yen pergi, dia melirik Linda sekilas seolah ingin tahu lebih banyak tentang hubungan antara Xian dan putrinya. Dari wajah Linda yang memerah, Yen tampaknya memahami sesuatu. Dia tidak memarahinya, tetapi sebaliknya, dia merasa diam-diam ceria dan sangat puas. Yitian mau menunggu sampai semua orang meninggalkan aula lalu perlahan berdiri dan berbicara kepada Xian dengan suara lembut, aku akan keluar untuk berjalan-jalan. Jika terjadi sesuatu, kamu tinggal meneleponku. Xian tahu Yitian Mo telah melihat perbuatan rahasia Linda, jadi, dia meminta untuk berjalan-jalan sebagai alasan untuk memberinya lebih banyak kebebasan. Karena itu, Xian mengangguk sambil tersenyum. Oke, mengganggumu lagi. Aku harus melakukannya. Yitian Mo berbalik dan pergi, menghilang hanya dalam sekejap. Xian telah mengingatkan Yitian Mo untuk tidak memanggilnya tuan di depan orang lain. Yitian Mo juga merasa bahwa cara memanggil Xian seperti ini terdengar sedikit menakutkan, oleh karena itu, ia mengikuti instruksi Xian. Orang itu agak aneh. Aura dari tubuhnya sedikit berbeda dari kita. Linda berkata setelah Yitian Mo meninggalkan aula utama. Ia bertanya dengan wajah memerah, apakah ia melihat apa yang baru saja kulakukan? Tidak, Xian tertawa terbahak-bahak, segera memeluk Linda, meletakkannya di pahanya, dan mengerang pelan, kau telah memprovokasiku begitu lama. Sekarang, giliranku. Hihi, aku tidak takut padamu. Suasana hati dan tubuh Linda sama-sama bersemangat, matanya yang berair penuh dengan nafsu. Xian untuk sementara tinggal bersama klan Kle. Dia menunggu klan besar di Pulau Naga Salju ini pergi dan juga mendengar situasi Laut Kiara dari Linda. Selama 2,5 tahun, insiden paling besar di Laut Tak Berujung adalah invasi penghuni iblis. Ketika penghuni iblis benar-benar menyusup ke Laut Kiara, semua pasukan Laut Tak Berujung baru menyadari bahwa menargetkan keluarga yang adalah tindakan yang sangat bodoh. Kekejaman penghuni iblis melampaui imajinasi mereka. Setelah Laut Kiara jatuh ke tangan penghuni iblis, masing-masing pasukan Laut Kiara merasa sangat tidak aman. Mereka takut penghuni iblis akan menerobos masuk ke laut mereka kapan saja. Karena takut akan musuh bersama, mereka kemudian dengan cepat mulai bersatu. Para pemimpin dari mana-mana terus bertemu dan berdiskusi satu sama lain untuk mencari solusi untuk menghadapi penghuni iblis. Akan tetapi, konflik selalu terjadi di antara pasukan-pasukan ini. Beberapa dari mereka, yang berada cukup jauh dari Laut Kiara, berniat membiarkan pasukan lain bertindak sebagai penyangga dalam menyerap kekuatan penghuni iblis. Jadi, mereka tidak mengerahkan seluruh upaya mereka untuk mengalahkan musuh bersama ini. Titik awalnya bagus, tetapi begitu diterapkan, banyak konflik di antara mereka yang terungkap. Meskipun telah diserbu oleh penghuni iblis, pasukan-pasukan ini tetap tidak dapat mengubah keegoisan umat manusia. Mereka selalu berpikir bahwa mereka seharusnya tidak menjadi garda depan, sebaliknya, mereka harus mempertahankan kekuatan dan pasukan mereka. Mereka tidak akan pernah meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Dikatakan bahwa para pemimpin pasukan itu selalu berdebat dan bertengkar setiap kali mereka bertemu tanpa menyelesaikan solusi yang sempurna. Begitu seterusnya, ketika mereka belum siap untuk serangan mereka, sebaliknya, penghuni iblis telah mengambil tindakan. Di tempat klan Kle, Xian sedang duduk tegak di atas lantai tertinggi dari paviliun 3 lantai yang indah.
Dia perlahan menenangkan pikiran dan jiwanya dengan wajah yang tenang. Dia mempelajari sihir jiwa klan suara iblis. Dalam 3 hari terakhir, dia tinggal bersama klan Kle. Yi Tianmo bertugas melindunginya. Orang-orang dari 3 klan besar di sini selalu sibuk, mengumpulkan harta benda mereka yang terkumpul, menugaskan prajurit kelas atas ke berbagai misi, mengatur orang-orang biasa, Del. Setelah beberapa kali menikmati kesenangan nafsu dan hasrat seksualnya terpenuhi, Xian dan Linda mulai mendapatkan kembali ketenangan mereka. Dengan Yi Tianmo di sisinya, Xian memiliki kesempatan untuk bertanya kepadanya tentang beberapa rahasia jiwa klan suara iblis, yang sebelumnya tidak sepenuhnya dipahaminya. Sejak kejadian di hutan ketika Yi Tianmo melihat kekejaman Xian, sikapnya terhadap Xian telah banyak berubah. Dia tampaknya memperlakukan Xian dengan lebih jujur dan selalu dengan setia membantunya semampunya terlepas dari masalah apapun. Oleh karena itu, persepsi Xian tentang Upanishad spiritual dalam kitab suci klan suara iblis telah meningkat pesat. Lautan kesadaran mengeluarkan banyak gelombang laut yang seperti serat sutra dan kemudian berkumpul dengan tenang di tempat jiwa inang. Jiwa inang dibungkus oleh semakin banyak kesadaran jiwa. Perasaan Xian kemudian meluas kemana-mana. Di lautan kesadaran, kelima iblis baru-baru ini sangat tenang. Setelah jiwa inang masuk, dan Xian tidak menggunakan kekuatan negatifnya, kelima iblis tampaknya merasakan kekuatan represif jiwa inang, dan dengan demikian, mereka tidak berani melakukan tindakan sembrono lebih lanjut. Sampai sekarang, kesadaran jiwa Xian terus-menerus mengembun dan berkumpul di tempat jiwa inangnya. Dia samar-samar merasa bahwa dia mampu mengendalikan kelima iblis itu. Tiba-tiba dia mendapat ide. Kesadarannya mulai bergerak menuju jiwa inangnya dan menghantarkan kelima iblis itu melalui jiwa inangnya. Tak lama kemudian, angin kencang dan gelombang besar melonjak dalam laut kesadaran. Kelima iblis di dalam laut kesadaran berubah menjadi 5 aliran cahaya hitam yang terbang keluar dari laut kesadaran. Aliran aura jahat, kasar, dan putus asa yang luar biasa mengalir keluar dari dalam paviliun. 5 iblis ganas setinggi 10 zang melayang di langit tepat di atas paviliun. Tubuh mereka mengeluarkan jiwa yang berfluktuasi yang kemudian membawa orang-orang ke dalam kesedihan abadi. Tubuh Xian tiba-tiba mengerut. Kekuatan negatif dari meridian mengalir keluar dan kemudian dengan keras mengalir ke dalam kelima iblis itu. Meskipun tubuh kelima iblis itu sebelumnya ambigu, mereka sekarang secara bertahap mengembun menjadi zat yang tidak diketahui dan memancarkan aura yang semakin mengerikan. Tuan, hati-hati. Wajah Yi Tianmo berubah ketakutan. Dia menatap kelima iblis yang melayang di udara dengan wajah tercengang dan berteriak dengan mengerikan, apa keterampilan roh ini? Auranya sangat mengerikan. Ini adalah kekuatan jiwa yang mengembun menjadi zat. Xian membuka matanya, dengan dingin menatap kelima iblis ganas yang melayang di langit. Dia mengangkat lengannya dan berteriak, kembalilah. Kelima iblis itu menggeliat dan tampaknya tidak ingin kembali. Namun, Xian dengan dingin mendengus dan memproyeksikan aliran api surga yang membara dari tangannya. Kelima iblis yang telah melarikan diri dari laut kesadaran merasa takut sekarang, tidak berani memprotes lagi Xian dan bergoyang sedikit sebelum menghilang. Hanya dalam waktu singkat, kelima iblis itu kembali berubah menjadi aliran cahaya hitam yang berbeda dan menghilang ke dalam tubuh Xian. Xian menarik napas dalam-dalam. Matanya yang dingin dan menusuk tulang secara bertahap dikembalikan ke keadaan normalnya. Dia menghela napas setelah beberapa lama lalu berkata, aku tahu kau takut pada api surga. Yi Tianmo juga menjauh darinya karena dia merasa sedikit gugup setiap kali Xian memancarkan api surga. Api surga adalah musuh bebuyutan Yi Tianmo. Xian mengambil api surga di tangannya lalu berkata sambil tersenyum, itu hanyalah api yang membara dari api 10.000 bumi. Meskipun api yang membara ini diredam oleh benda-benda es, tetap saja, itu sangat menakutkan. Jika itu adalah api pemakan jiwa 9 ketenangan, kelima iblis itu akan benar-benar ketakutan. Sayangnya, api pemakan jiwa 9 ketenangan itu masih belum bisa ditundukkan. Guru, apakah kelima jiwa yang Anda proyeksikan dipadatkan dengan menggunakan kekuatan jiwa? Yi Tianmo bertanya dengan takut. Guru, Anda hanya berada di alam bumi. Bahkan dengan pengetahuan mendalam tentang Upanishad spiritual klan suara iblis, masih sulit bagi kami untuk memahaminya secepat itu.
Bagaimana bisa begitu mudah hanya mengandalkan kekuatan jiwa untuk memadatkannya menjadi jiwa yang hidup? Yi Tianmo masih tidak percaya bahwa fakta ini benar apapun yang terjadi. Mengambil jiwa sebagai objek konduktor untuk memadatkannya menjadi jiwa yang hidup adalah keterampilan roh yang sangat ilmiah yang telah ditulis dalam kitab suci rahasia klan suara iblis. Untuk mengolah keterampilan roh ini, selain kapasitas jiwa yang sangat mahir, perlu untuk mencapai alam dewa, jika tidak, hampir mustahil untuk melakukannya. Bahkan Yi Tianmo, yang menduduki peringkat langit pertama alam roh dan memiliki kapasitas jiwa yang mendalam belum dapat melakukannya. Karena berada di peringkat alam bumi dan hanya mengandalkan beberapa kitab rahasia klan suara iblis, Xian sudah bisa menggunakan kekuatan jiwa untuk memadatkannya menjadi jiwa yang hidup. Kata, jenius tidak akan cukup untuk menggambarkan ini. Apakah kamu mengatakan 5 iblis? Xian terkejut tetapi kemudian menjelaskan sambil tersenyum, itu tidak terkait dengan Upanishad spiritual klan suara iblis. Sebelum aku memiliki kitab rahasia jiwa klan suara iblismu, laut kesadaranku telah memadat menjadi 5 iblis ini. Yi Tianmo terkejut dengan mata dan mulutnya terbuka lebar. Dia menatap Xian seolah-olah dia sedang melihat monster. Setelah beberapa lama, Yi Tianmo menghela napas dan dengan hormat berkata, untungnya, aku telah membuat keputusan yang tepat. Jika kami membunuhmu sejak awal, kupikir klan suara iblis kita akan menghilang sama sekali dari dunia ini. Yi Tianmo sedikit takut. Xian berdiri sambil melambaikan tangannya, menyiratkan bahwa dia tidak keberatan. Setelah dia merasa bahwa kelima iblis itu tidak gelisah lagi, dia segera berjalan ke jendela, melihat ke bawah ke orang-orang Yin dari klan Kle yang berkumpul di sana dan berkata dengan tergesa-gesa, saya sangat menyesal. Suatu hal yang tidak terduga terjadi ketika saya sedang berkultivasi. Sekarang, semuanya baik-baik saja. Kalian tidak perlu khawatir lagi. Semua orang klan Kle tampak pucat. Mereka begitu ketakutan sehingga bahkan hati mereka gemetar. Orang-orang ini, yang hanya memiliki basis kultivasi rata-rata atau bahkan tidak tahu bagaimana menggunakan keterampilan roh apapun, tiba-tiba menyadari beberapa keributan mengerikan yang muncul di lantai tempat Xian tinggal. Mereka bahkan mengira bahwa penghuni iblis telah datang. Jika kelima iblis itu tidak menghilang tepat waktu, mereka bahkan tidak berani bergerak lebih dekat ke paviliun seperti ini. Yin berdiri dari kejauhan. Setelah mendengar kata-kata Xian, dia menyeka keringatnya, segera menggenggam tangannya ke arah Xian dan berkata, baiklah. Jadi, aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Yin memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk pergi. Mereka semua langsung pergi. Guru, aku ingin meminta saran darimu tentang rahasia dalam memadatkan jiwa-jiwa yang hidup itu. Menunggu sampai semua orang pergi, Yi Tianmo merenung sejenak sebelum bertanya dengan sedikit malu. Aku baru-baru ini mempelajarinya juga. Sayangnya, tidak ada peningkatan. Aku sangat ingin tahu, 5 iblismu terbentuk berdasarkan apa? Dari berbagai perasaan negatif di dalam diriku. Xian mengerutkan kening dan tidak menyembunyikan atau mengklarifikasinya juga. Perasaan negatif. Yi Tianmo kagum. Perasaan negatif ini dapat diperkuat melalui kultivasi. Aku belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Guru, dapatkah kamu secara konsisten meningkatkan kekuatan negatif sehingga 5 jiwa yang terkondensasi juga dapat terus diintensifkan? Secara teori, seharusnya begitu. Xian mengangguk. Mata Yi Tianmo memancarkan cahaya aneh. Wajahnya kemudian menjadi sangat eksentrik. Apa? Xian merasa sedikit aneh dengan ekspresi Yi Tianmo. Apakah aneh melakukan itu? Aku merasa itu hanya kejadian biasa. Yi Tianmo menarik napas dalam-dalam, kemudian dia berkata dengan menakutkan setelah beberapa saat, Guru, sungguh. Anda benar-benar seorang jenius yang menakjubkan. Aku mengagumi Anda sekarang. Meskipun aku belum bisa memahaminya, tetapi kemampuan Anda adalah sesuatu yang orang biasa seperti kita tidak dapat pahami. Apa itu sebenarnya? Hanya para pejuang alam dewa yang dapat memadatkan jiwa yang hidup yang dapat terus meningkatkan diri mereka sendiri dan memiliki kemampuan untuk terus berubah tanpa henti. Yi Tianmo menatap Xian dengan matanya yang berbinar aneh, berbicara dengan tepat kata demi kata. Xian tampak seolah-olah dia telah terguncang secara dramatis. Setelah itu, dia tersenyum dari sudut mulutnya. Dia mengusap kepalanya sambil berbicara,
hahaha, kemampuanku tidak terlalu buruk. Sampai sekarang, dia baru memahami aspek menakutkan dari keterampilan roh 5 iblis di laut pikiran ini. Itu memang keterampilan roh dari cincin pembuluh darah yang dapat mengejutkan yang lain. Yi Tianmo tampaknya ingin menjelaskan sesuatu yang lebih, tetapi dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menutup matanya. Jiwa yang berfluktuasi lemah menyebar ke seluruh tubuh Yi Tianmo. Aliran jiwa baru perlahan datang dari jauh, membungkus tubuh Yi Tianmo, diam-diam berkomunikasi dengannya. Menutup matanya, Yi Tianmo merasakannya sejenak lalu tiba-tiba berkata, Kaba dan yang lainnya sedang menghadapi masalah. Beberapa prajurit telah muncul di tempat mereka. Mereka telah menemukan Kaba. Sepertinya mereka bahkan tahu tentang wanita manusiamu. Kaba meminta pendapatmu apakah dia harus membunuh mereka. Mereka tahu tentang wanita-wanita itu. Si Yan terkejut. Pikirannya langsung berkelebat. Dia yakin bahwa orang-orang itu pastilah para prajurit dari laut tak berujung. Setelah merenung sebentar, Si Yan langsung memerintahkan, terlepas dari siapapun mereka, tangkap saja mereka terlebih dahulu. Penampilan ras Wings dan kita berbeda-beda. Jika mereka menyebarkan rumor, akan ada banyak masalah yang tidak diinginkan. Dimengerti, Yi Tianmo mengangguk, menutup matanya dan menyampaikan pesan itu ke ujung sana. Pada saat ini, Yi En tiba-tiba muncul lagi. Dia berdiri 10 meter dari Si Yan dan berkata, saya baru saja mendapat informasi bahwa beberapa orang telah datang untuk membantu kita. Mereka adalah orang-orang dari keluarga Gu dan Tanah Suci Danau Surga. Karena mereka sedang dalam perjalanan ke markas besar Sekte Tiga Dewa untuk membahas beberapa hal penting, mereka juga ditugaskan untuk membantu kita. Keluarga Gu, Tanah Suci Danau Surga, wajah Si Yan tampak aneh. Kapan mereka akan datang? Saya dengar mereka akan tiba hari ini. Hahaha, jadi, terima kasih atas niat baikmu, anak baikku. Saya rasa kami tidak perlu mengganggumu lagi. Yi En berkata tiba-tiba. Tidak perlu menggangguku. Si Yan gembira. Tidak ada yang lebih baik. Kamu harus menunggu mereka untuk membantumu. Saya juga merasa tidak terlalu khawatir. Di hutan yang luas dan lebat, pepohonan yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan tanah. Bahkan sinar matahari di siang hari hampir tidak dapat menembus dedaunan yang rimbun dan rapat dari pepohonan itu. Orang-orang dari klan suara iblis dan ras sayap semuanya tinggal di bawah naungan pepohonan dengan sikap santai, sengaja mengangkat kepala mereka dan berbicara satu sama lain dengan gembira. Kedua pemimpin di San dan Yurou telah menarik Duo Mou ke samping di bawah naungan pohon kuno dan saling membisikkan sesuatu. Duo Mou jelas sedikit takut di depan di San dan Yurou. Dia selalu mengangguk dengan jujur dengan kata-kata atau tugas apapun yang diperintahkan oleh Disan dan Yurou tanpa berani untuk tidak mematuhinya. Kaba dan Ye Meng sedikit memejamkan mata mereka saat berkomunikasi dengan Yi Tianmo di sisi lain Pulau Naga Salju untuk meminta pendapat Si Yan. Tidak lama setelah itu, Kaba dan Ye Meng menerima tanggapannya. Kemudian, mereka melambaikan tangan mereka memberi isyarat kepada para prajurit klan suara iblis di belakang mereka untuk mengambil tindakan. 30 prajurit alam langit kelas atas dari klan suara iblis dengan cepat maju ke arah 7 prajurit manusia dan mengepung mereka. Aliran jiwa yang menyerang seperti serat sutra menutupi ketujuh prajurit manusia itu hanya dalam sekejap. Di bawah gelombang jiwa yang beriak ini, ketujuh orang itu kemudian memegang kepala mereka, menjatuhkan diri ke tanah dan berteriak, cahaya di mata mereka berangsur-angsur menjadi lebih suram. Nona, seorang prajurit botak di antara mereka, yang memiliki beberapa tato anak panah kecil di kepalanya, menatap Gu Linglung yang berdiri tidak jauh dari sana dengan mata merahnya dan berteriak, siapa orang-orang ini? Gu Linglung sedikit mendesah, lalu tanpa daya berbicara kepada prajurit alam langit keluarganya. Paman Hua Meng, Anda tidak perlu menyelamatkan kami. Jangan pertaruhkan hidup Anda untuk bertarung. Itu tidak ada gunanya. Gadis suci, seorang wanita tua dengan banyak kerutan di wajahnya memegang kruknya, bersandar pada batang pohon dan menggigil. Dia memandang Kuyan King dari kejauhan. Diperhatikan oleh wanita tua itu, Kuyan King menggelengkan kepalanya tanpa daya, memberi isyarat padanya untuk tidak melawan. Tubuh wanita tua itu bergetar, dia mendesah putus asa, menjadi patuh, dan menghentikan protes yang tidak berguna itu.
Di antara 7 prajurit, kecuali Hua Meng dengan tato panah kecil dan wanita tua Huang Nan dari Tanah Suci Danau Surga, 5 prajurit lainnya berada di alam nirvana. Mereka semua berasal dari Tanah Suci Danau Surga dan keluarga Gu. Kali ini, mereka pergi ke markas besar Sekte Tiga Dewa untuk membahas rencana untuk bersatu menghadapi penghuni iblis. Mereka telah menerima informasi dari Sekte Tiga Dewa ketika mereka dalam perjalanan. Karena mereka telah diberitahu bahwa Pulau Naga Salju sedang menghadapi beberapa masalah, jadi mereka mampir untuk membantu orang-orang di pulau ini. Namun, begitu mereka tiba di pulau itu, wanita tua itu menyadari bahwa hutan lebat ini tidak normal karena dia bisa merasakan aura beberapa prajurit tingkat rendah dari ras Wings dan klan Suara Iblis. Oleh karena itu, ketujuh orang itu tidak bisa tidak datang ke sini untuk memeriksa. Setelah melewati hutan lebat, mereka akhirnya bertemu dengan orang-orang dari ras Wings dan klan Suara Iblis, dan hampir tepat setelah itu, mereka melihat Gu Linglung dan Ku Yanqing. Gu Linglung adalah harapan generasi baru keluarga Gu. Ku Yanqing adalah gadis suci dari Tanah Suci Danau Surga. Keduanya adalah prajurit yang cemerlang dari pasukan mereka. Meskipun Hua Meng dan Huang Nan memiliki basis kultivasi alam langit, bersama dengan 5 prajurit alam nirvana, mereka tetap tidak memiliki keuntungan apapun saat menghadapi orang-orang kuat dari klan Suara Iblis dan ras Wings. Disan dan Yuro bahkan tidak mengambil tindakan apapun atau melirik ketujuh prajurit itu. Mereka terus mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan posisi patriark klan Sayap Abu-Abu dengan Duo Mou. Mereka kemudian menyerahkan misi untuk menghadapi ketujuh prajurit itu kepada Kaba dan Yameng. Karena Kaba dan Yameng tidak tahu asal-usul orang-orang ini, mereka segera menggunakan jiwa mereka untuk mengirimkan pesan kepada Yi Tianmo untuk meminta pendapat Xian. Setelah menerima tanggapan, mereka menganggukkan kepala, dan Hua Meng dan Huang Nan menjadi tawanan mereka, tidak mengherankan dalam waktu singkat. Tolong jangan basmi mereka. Gu Linglung diam-diam menggertakkan giginya sambil menatap Kaba dan berkata, aku telah mengatakan kepada mereka untuk tidak melawan. Tidakkah kalian akan berhenti menggunakan penindasan jiwa? Meskipun ketujuh orang itu telah menyerah untuk melawan, para prajurit alam langit dari klan Suara Iblis masih belum menerima perintah dari Kaba dan Yameng untuk berhenti melakukannya, dengan demikian mereka terus menggunakan penindasan jiwa yang kejam pada para prajurit manusia ini. Dalam jarak 10 meter di sekitar ketujuh orang ini, penindasan jiwa yang mengguncang pikiran masih mencekik seluruh area. Saat mereka terjebak di dalam penindasan jiwa ini, tubuh Hua Meng dan Huang Nan terus gemetar, sementara 5 prajurit lainnya, tragisnya, telah menyemburkan seteguk darah. Pemahaman klan Suara Iblis tentang Upanishad spiritual jauh lebih maju daripada para prajurit manusia. Begitu lautan kesadaran terbentuk, banyak orang klan Suara Iblis mulai mengolah berbagai keterampilan roh pagan. Serangan mereka sebagian besar ditujukan pada lautan kesadaran dan jiwa musuh mereka. Serangan semacam ini sangat mengerikan, dan dengan mudah menghancurkan roh musuh mereka. Sikap kelima prajurit alam nirvana itu jelas membuktikan bahwa lautan kesadaran mereka telah terluka parah. Jika terus seperti ini, kelima orang ini akan segera runtuh. Begitu basis kultivasi mereka musnah, dan jiwa inangnya hancur, mereka akan benar-benar mati, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Patuhlah sedikit. Kaba mendengus dingin, lalu mengangguk bersama para prajurit alam langitnya. Ampuni nyawa mereka untuk saat ini. Jika ada yang memberontak, hancurkan jiwa inangnya segera. Saat kata-kata ini keluar, wajah Hua Meng dan Huang Nan menjadi pucat, cahaya mengerikan kemudian terpancar dari mata mereka. Bertujuan menghancurkan tubuh lawan mereka adalah metode serangan penting dari semua prajurit manusia kelas atas dalam pertempuran di Laut Kiara. Mereka biasanya tidak akan menyerang jiwa lawan mereka. Menyerang jiwa, ini sangat mengerikan. Seorang prajurit alam langit yang normal tidak akan dengan bebas menggunakan jiwa untuk bertarung tidak peduli seberapa besar kebencian yang mereka miliki. Itu karena begitu jiwa penyerang digunakan, sulit untuk dihentikan. Kedua belah pihak akan dengan mudah jatuh ke dalam bahaya di mana jiwa mereka akan hancur selamanya. Jika tubuh terluka parah, atau bahkan terpotong-potong, masih ada harapan untuk dihidupkan kembali. Namun, begitu jiwa inangnya hancur, tanda kehidupan akan sepenuhnya terhapus dan kebangkitan akan sepenuhnya mustahil.
Oleh karena itu, pertarungan jiwa semacam ini jarang terjadi di Laut Kiara. Namun, Hua Meng dan Huang Nan selalu tertekan oleh serangan jiwa setelah tiba di pulau ini. Sejak awal, lautan kesadaran mereka terisi sedikit demi sedikit. Sebenarnya, klan suara iblis tidak pernah menyerang tubuh lawan mereka. Masalah abnormal ini membuat Hua Meng dan Huang Nan ketakutan. Mereka tidak dapat mengetahui orang macam apa orang-orang kafir ini. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Yameng tertawa terbahak-bahak, berkata, dengan kapasitas jiwa kalian bertujuh, jika kalian memiliki pikiran untuk melarikan diri, kalian sama sekali tidak akan dapat melarikan diri dari indera jiwaku. Izinkan aku memperingatkan kalian, bahkan jika kalian hanya bergerak sedikit, aku akan segera menghancurkan jiwa kalian sehingga kalian tahu apa itu jiwa dan roh yang musnah. Hua Meng dan Huang Nan sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah lagi. Mereka hanya menatap Gu Linglong dan Ku Yanqing dengan heran, dan tampaknya ingin tahu dari wanita-wanita mereka siapa orang-orang kafir ini. Haiza, kita tidak bisa mengatakan semuanya hanya dengan beberapa kata. Wajah Gu Linglong tampak menyedihkan dengan penuh depresi dan kesuraman. Saat kita memasuki medan perang jurang kali ini, kita belum pernah bertemu dengan kejadian bagus, kita bahkan hampir kehilangan nyawa di sana. Gu Linglong dengan lembut menceritakan kepada Hua Meng dan Huang Nan tentang apa yang telah mereka alami. Kaba dan Yameng melirik mereka dengan tatapan penuh kebencian, tidak mencegah atau peduli pada mereka. Sebaliknya, mereka terus berkomunikasi dengan Yi Tianmo di sisi lain. Klan Kle, Xian dan Yi Tianmo duduk diam di tempat, tidak mengatakan apapun lagi kepada Yi En. Setelah mengetahui bahwa para prajurit alam langit dari keluarga Gu dan Tanah Suci Danau Surga akan datang untuk membantu mereka, Yi En sangat senang dan sibuk dengan pengaturan tersebut. 3 hari telah berlalu, semua pasukan di Pulau Naga Salju akhirnya menyelesaikan persiapan mereka. Perahu telah siap, penduduk biasa di pulau itu semuanya telah bersiap untuk menaiki perahu. Semuanya telah siap, kecuali angin timur. Pepatah Tiongkok, angin timur sama dengan waktu yang tepat atau sesuatu yang memicu. Yi En dan Wu Ke sedang menunggu para prajurit dari keluarga Gu dan Tanah Suci Danau Surga untuk datang. Mereka bahkan telah mengirim orang-orang mereka untuk menemukan para prajurit itu karena mereka ingin meninggalkan pulau ini sesegera mungkin. Waktunya sangat sempit bagi mereka. Setelah menerima pesan dari Yi Tianmo, Kaba, Yameng, dan orang-orang lainnya bersembunyi jauh di dalam hutan, dan juga mengaktifkan teknik pembentukan jiwa pada saat yang sama. Dengan demikian, para prajurit Pulau Naga Salju, yang telah dikirim untuk menemukan para prajurit keluarga Gu dan Tanah Suci Danau Surga, harus kembali tanpa membawa apapun. Yi En dan Wu Ke mulai khawatir dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka mengirimkan pesan mereka ke Sekte Tiga Dewa untuk bertanya, tetapi Sekte Tiga Dewa juga tidak memiliki informasi. Mereka hanya meminta Yi En dan Wu Ke untuk terus menunggu. Namun, mereka tidak punya waktu lagi untuk menunggu. Akhirnya, Yi En dan Wu Ke harus kembali ke Xian dan memohon padanya untuk mengirim beberapa pengawal untuk membantu mereka. Tidak masalah, Xian menjawab dengan gembira. Diperlukan waktu sekitar 10 hari untuk berlayar dari sini ke Laut Angin Kacau. Karena kamu sudah siap, aku akan mengirim orang-orangku ke pelabuhan untuk membantumu menyeberangi Laut Angin Kacau dengan aman. Xian, terima kasih Ge. Linda terkekeh, menatap Xian dengan mata penuh kasih. Tidak masalah, ekspresi Xian tenang. Kau harus pergi sekarang. Saat kau tiba di pelabuhan, kau akan melihat orang-orangku di sana. Ah, kau yakin tidak ada seorang pun yang tersisa di pulau ini? Tidak, tidak. Semua orang akan pergi. Yi En mengangguk terus-menerus, berpikir dalam hati, siapa yang berani tinggal di sini? Apakah ada yang punya nyali untuk melawan penghuni iblis? Linda, kau juga harus pergi. Aku akan tinggal sementara di Pulau Naga Salju ini. Tapi jangan khawatir, aku akan pergi ke Sekte Tiga Dewa, dan aku akan menemuimu di sana. Xian menghibur Linda. Linda mengangguk patuh dan kemudian pergi bersama Yi En. Tunggu sampai Yi En, Wu Ke dan orang-orang mereka pergi ke pelabuhan, Xian menatap Yi Tianmo, mengangguk dan berkata, baiklah, kau panggil orang-orang kami untuk datang ke sini. Mulai sekarang, Pulau Naga Salju adalah milik kita. Setengah hari kemudian, di San Yurou,
dan para penyembah berhala dari klan suara iblis dan ras sayap menyebar dari hutan, muncul di kota-kota dan desa-desa yang berdekatan dengan tempat klan Kle. Rumah-rumah, yang awalnya milik 3 klan besar, sekarang menjadi tempat berlindung bagi orang-orang dari klan suara iblis dan ras sayap. Setelah keluar dari tanah terlantar itu, mereka akhirnya memiliki tempat peristirahatan untuk diri mereka sendiri. Bawa mereka ke sini. Xian berdiri di lantai atas paviliun 3 tingkat, dengan lembut memerintah Yi Tianmo di sisinya. Tidak lama setelah itu, Hua Meng, Huang Nan dan 5 prajurit lainnya dari keluarga Gu dan Tanah Suci Danau Surga dikawal. Kelompok Cao Zilan, Kuyan King, dan Gu Linglung juga masuk. Mereka semua menatap Xian dengan penuh kebencian dan tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkannya kali ini. Kirim pesan kepada para pemimpin kalian. Beritahu mereka bahwa anggota keluarga yang telah kembali. Xian menatap Hua Meng dan Huang Nan dan berkata sambil menyeringai. Dia menunjuk di San, Yi Tianmo dan melanjutkan, mereka adalah sekutu keluarga yang dari medan perang jurang. Beritahu para pemimpin kalian jika mereka masih membutuhkan dan peduli padamu, bahwa mereka harus datang ke Pulau Naga Salju. Pulau Awan Angin terletak di tengah-tengah 2 wilayah kekuasaan keluarga Gu dan Tanah Suci Danau Surga. Keluarga Gu berada di sebelah timur Laut Hengluo sementara Tanah Suci Danau Surga berada di sebelah timur Laut Air Hitam, dan Pulau Awan Bersayap berada di tengah-tengah 2 laut besar, yang sering dirusak oleh bajak laut sejak lama. Karena aura roh langit dan bumi di pulau-pulau lain yang berdekatan di sekitar Pulau Awan Angin cukup encer, sulit untuk menemukan prajurit kelas atas di antara penduduk biasa yang tinggal di sana. Setiap prajurit yang memiliki basis kultivasi yang cukup tinggi tidak akan tinggal di sana, sebaliknya, mereka pergi ke pulau-pulau lain, yang berada di bawah kendali Tanah Suci Danau Surga atau keluarga Gu untuk menetap. Sebaliknya, bajak laut sering melintasi lautan besar ini. Setelah mereka selesai menjarah di satu laut, mereka tidak berani muncul di sana lagi. Mereka akan berhenti sementara dan bersembunyi di pulau-pulau lain yang berdekatan karena, di satu sisi, mereka harus menghabiskan hasil rampasan, di sisi lain, mereka menunggu sampai semuanya tenang sebelum pergi. Setelah keluarga Xia meninggalkan Laut Kiara dan mengerahkan seluruh upaya mereka untuk memindahkan setiap anggota keluarga mereka, tempat perhentian mereka adalah Pulau Awan Angin di dekatnya. Pulau kecil yang layu, tempat yang hanya diinjak-injak oleh bajak laut, sekarang menjadi tempat perlindungan bagi keluarga Xia. Mudah untuk melihat bahwa kehidupan keluarga Xia sama sekali tidak nyaman. Sebelumnya, keluarga Xia bergantung pada keluarga yang untuk dapat mencari nafkah di Laut Kiara. Karena kekuatan keluarga yang kuat, keluarga Xia juga bersalah bersama banyak kekuatan lainnya. Ketika keluarga yang telah jatuh ke dalam kehancuran, keluarga Xia juga terpengaruh. Mereka ditindas oleh Tanah Suci Danau Surga, dengan demikian kekuatan mereka semakin menurun. Ketika penghuni iblis menyerbu, keluarga Xia segera menghindari mereka dan meninggalkan Laut Kiara. Namun, terlepas dari Laut Hengluo atau Laut Air Hitam, semua kekuatan di sana memiliki konflik dengan keluarga Xia. Jika keluarga Xia mengambil risiko untuk memasuki salah satu dari area ini, mereka bisa membuat lawan mereka kesal. Keluarga Xia tidak berani mengambil risiko mengingat situasi saat ini, sehingga mereka akhirnya memilih Pulau Awan Angin ini. Namun, para prajurit keluarga Gu, keluarga Dongfang, dan Tanah Suci Danau Surga masih sering pergi ke Laut Awan Angin untuk mengganggu, mengejek, dan memprovokasi keluarga Xia. Jika bukan karena kekhawatiran terbesar mereka yang sekarang adalah penghuni iblis, mungkin mereka benar-benar akan menyerang keluarga Xia. Xia Shenchuan sangat menggeliat. Dia tampak frustrasi dengan wajah muram dan alis berkerut selama ini, merengek dan mendesah sepanjang hari. Tuan, orang-orang dari keluarga Gu dan Tanah Suci Danau Surga datang lagi. Haruskah kita bernegosiasi dengan mereka kali ini? Anda lihat, bersembunyi di sini bukanlah solusi. Banyak orang kita mulai tidak sabar. Di tempat seperti ini, bahkan bajak laut tidak ingin tinggal di sini. Sama sekali tidak cocok untuk kultivasi. Di atas Bukit Tandus, Zhou Yu, pengudus alam langit dari keluarga Xia membungkukkan tubuhnya, menenangkan tuannya dengan senyum yang dipaksakan. Di Bukit Tandus setinggi 200 meter ini, tidak ada tanaman obat yang dapat berguna untuk kultivasi mereka, juga binatang roh, aura roh langit dan bumi sangat encer.
Itu sepertinya bukan tempat yang cocok untuk kultivasi sama sekali. Ada 10 bukit tandus seperti ini di sekitar sini di mana tidak ada sumber daya yang berguna yang dapat dieksploitasi. Hanya ada beberapa binatang kecil tingkat rendah yang tinggal di dalam beberapa hutan lebih jauh di sekitar mereka. Tidak ada sumber daya kultivasi yang dapat ditemukan bahkan jika mereka telah membunuh semua binatang itu. Keluarga Xia tinggal di beberapa gua gunung yang dikelilingi oleh bukit-bukit gundul ini, bersama dengan beberapa pengembara liar. Dulunya, merupakan salah satu kekuatan terbesar di Laut Kiara, tetapi sekarang, semuanya telah berubah. Keluarga Xia sekarang benar-benar melarat dan sangat malu ketika mereka menghadapi situasi ini. Sebelumnya, ketika mereka berada di masa kejayaan mereka, banyak orang dari keluarga Xia terbiasa dengan kehidupan yang mudah. Namun, kehidupan mereka tiba-tiba berubah secara tragis. Mereka tidak dapat beradaptasi dengan kehidupan yang menyedihkan di pulau ini sekarang, sehingga banyak dari mereka ingin pergi. Keluarga Gu dan Tanah Suci Danau Surga baru-baru ini mengirimkan pesan mereka kepada keluarga Xia. Mereka terus-menerus datang untuk mencari aliansi pernikahan antara Xia Xinyan dari keluarga Xia dan Gu Yu dari keluarga Gu dan Feng Hai dari Tanah Suci Danau Surga. Jika keluarga Xia setuju, keluarga Gu dan Tanah Suci Danau Surga akan segera menyerahkan beberapa pulau dengan aura roh surga dan bumi yang padat untuk ditinggali oleh orang-orang keluarga Xia. Keinginan keluarga Gu dan Tanah Suci Danau Surga dengan cepat beredar di seluruh pulau awan angin. Banyak orang keluarga Xia, yang tidak tahan lagi dengan kehidupan yang menyedihkan di pulau awan angin, pergi memohon kepada Xia Zhenchuan untuk setuju dengan dua kekuatan lainnya dalam menukar seluruh kebahagiaan hidup Xia Xinyan dengan kondisi kehidupan mereka yang lebih nyaman. Bajingan-bajingan itu, Xia Zhenchuan mendengus. Dia pasti telah mendengar tentang rumor ini, dan juga mengenal beberapa wajah keji di keluarganya. Jangan biarkan mereka mengganggumu. Saat ini, situasi Laut Kiara belum jelas. Baik keluarga Gu maupun Tanah Suci Danau Surga semuanya akan mengincar kekuatan di tangan kita. Mencari aliansi pernikahan adalah palsu, menjadikan keluarga Xia sebagai tameng manusia mereka adalah hal yang nyata. Zhou Yu mengangguk. Kita juga bisa melihatnya. Namun, banyak orang kita tidak bisa. Ketika mereka berada di Laut Kiara, mereka sudah terbiasa dengan kehidupan yang mudah. Tiba-tiba, mereka harus pindah ke pulau awan angin ini. Tentu saja, mereka sangat terkejut dengan kehidupan yang benar-benar baru. Aku khawatir setelah beberapa saat, mereka mungkin akan meninggalkan tempat ini secara diam-diam. Jika seperti itu, raut wajah Xia Zhenchuan berubah. Benarkah? Zhou Yu memaksakan senyum dan mengangguk perlahan. Wajah Xia Zhenchuan tiba-tiba menjadi muram. Di matanya muncul tatapan membunuh. Awasi mereka. Jika mereka tidak mematuhi perintahku, bunuh saja satu atau dua dari mereka untuk mengancam yang lain, untuk mengingatkan mereka siapa tuan mereka. Tubuh Zhou Yu terguncang. Dia berkata dengan suara gemetar, "Kepala sekolah, jika kita membunuh orang kita sendiri, situasinya mungkin akan menjadi lebih buruk. Aku tidak terlalu mengkhawatirkannya." Wajah Xia Zhenchuan sangat dingin saat berbicara. Situasi Laut Kiara sangat rumit saat ini. Baik Laut Henglua maupun Laut Air Hitam tentu tidak aman. Begitu penghuni iblis beraksi, pasukan yang katanya tangguh ini bahkan hampir tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, apalagi menyisihkan sedikit kekuatan untuk menjaga kita. Oleh karena itu, jika keluarga kita setuju untuk bergaul dengan mereka, kita akan menjadi objek tumbal mereka, orang-orang pertama yang akan memahami taring penghuni iblis. Zhou Yu merenung sejenak, lalu perlahan mengangguk. Keluarga Gu, di puncak 1000 pedang. Banyak pedang ditancapkan di mana-mana di puncak gunung. Di bawah sinar matahari, pedang-pedang itu berkilauan dan memantulkan pelangi warna-warni yang cemerlang. Tak terhitung banyaknya pedang yang tampak seperti lautan pedang, di antaranya entah bagaimana samar-samar memiliki roh, beberapa di antaranya bahkan mengeluarkan suara melengking. Puncak 1000 pedang ini adalah tanah suci keluarga Gu, yang telah diciptakan oleh alam sehingga memiliki kekuatan pemeliharaan pedang yang ajaib. Banyak pedang bermutu tinggi ditempa, lalu ditancapkan ke puncak 1000 pedang, dan menua saat menahan angin, badai, atau sinar matahari yang menyilaukan. Setelah berbulan-bulan dan bertahun-tahun, pedang-pedang ini tampaknya memiliki roh. Ini adalah keajaiban.
Tidak seorang pun tahu bagaimana Puncak Seribu Pedang memiliki kemampuan ini. Setelah memiliki Puncak Seribu Pedang ini, keluarga Gu segera memanfaatkan pedang-pedang ini di sini untuk menjadi salah satu kekuatan terbesar di Laut Kiara. Puncak Seribu Pedang dapat dianggap sebagai akar keluarga Gu. Seorang lelaki tua berblaus biru duduk tegak di ujung pedang tajam dengan wajah kurus kering. Di tengah banyaknya cahaya pedang yang menyilaukan, wajahnya tenang seolah-olah dia dengan penuh perhatian mengumpulkan aura pedang untuk mengolah semacam kitab suci rahasia. Roh pedang terus-menerus berkedip-kedip dari tubuhnya secara misterius. Swoosh! Seorang prajurit gemuk sedang mengendarai pedang perak sepanjang 3 c1 terbang melintasi angin dengan kecepatan tinggi. Suara angin yang menusuk telinga tiba-tiba menutupi seluruh puncak seribu pedang. Dage, 2. Guji berjinjit menyentuh pedang perak itu. Dia melayang di belakang lelaki tua bergaun biru dan dengan hormat berkata dengan suara rendah, Hua Meng ditangkap saat dia dalam perjalanan ke Sekte Tiga Dewa. Xiao Linglong juga telah ditangkap. Alis lelaki bergaun biru itu tersentak, tetapi matanya masih belum terbuka. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Linglong pergi ke medan perang jurang, bagaimana mungkin dia ada di sana? Lagi pula, siapa yang berani menangkap Hua Meng? Apakah penghuni iblis sudah mengambil tindakan? Tidak, Hua Meng mengirim pesan yang mengatakan bahwa itu adalah seorang pria dari keluarga yang telah melakukannya. Kata Guji. Seorang pria dari keluarga yang. Lelaki tua itu sedikit berteriak dan akhirnya membuka matanya. Matanya dalam, benar-benar tenang seperti air di dalam sumur. Keluarga yang masih memiliki seseorang di Laut Kiara. Hua Meng berada di peringkat langit kedua alam langit, jadi orang dari keluarga yang telah menangkap Hua Meng seharusnya memiliki reputasi yang luar biasa. Siapa dia? Kau belum pernah bertemu dengannya. Guji menggelengkan kepalanya dan berkata. Hua Meng menyampaikan pesannya, mengatakan bahwa dia dari medan perang jurang. Orang itu mengatakan bahwa jika kau ingin mendapatkan kembali orang-orangmu, kau harus pergi ke sana secara pribadi. Dia mengatakan bahwa aku harus pergi ke sana sendiri. Pria tua itu mendengus. Apakah Kaisar Yang Qing ada di sana? Kaisar Yang Qing tidak ada di sana, tetapi Hua Meng, pasti ada beberapa prajurit alam dewa di sana. Prajurit alam dewa, dia mengatakan mungkin tidak hanya satu. Tidak hanya satu. Mata pria tua itu tiba-tiba menembakkan banyak aura pedang. Suara ledakan beruntun yang tak berujung keluar dari puncak gunung yang berseberangan dengan puncak seribu pedang. Banyak batu lava di puncak itu hancur menjadi abu, puncak itu terus berguncang seolah-olah akan runtuh dalam waktu singkat. Guji menundukkan kepalanya tanpa berani mengatakan apapun lebih jauh. Aku benar-benar harus pergi ke sana. Gu Shao, kepala guru keluarga Gu, merenung sebentar sebelum melompat. Banyak pedang dewa di lautan pedang yang mengelilingi mereka, menjerit dan kemudian menghilang ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Ibu Dewa Danau Surga, kepala guru Tanah Dewa Danau Surga juga telah menerima informasi yang sama. Setelah tercengang beberapa saat, dia juga memutuskan untuk langsung pergi ke Pulau Naga Salju dari Tanah Dewa Danau Surga. Sebelum pergi ke Pulau Naga Salju, Gu Shao dan Ibu Dewa Danau Surga telah menyampaikan informasi itu ke Sekte Tiga Dewa. Tidak lama setelah itu, pasukan Sekte Tiga Dewa di mana-mana semuanya telah diperbarui tentang situasi terkini di Pulau Naga Salju. Informasi tentang insiden abnormal di Pulau Naga Salju telah ditransmisikan ke seluruh Laut Kiara. Pulau Naga Salju. Di bawah instruksi Di San, Yurou, Yameng dan Yi Tianmo, orang-orang dari klan Suara Iblis dan Ras Sayap dengan cepat menguasai medan di sekitar lokasi klan Kle. Mereka mulai mendirikan tempat berlindung dan partisi lapis demi lapis, mengubah area ini menjadi area terlarang. Dalam waktu singkat, sisi-sisi Gunung Naga Salju telah digali untuk membuat gua-gua gunung. Karena orang-orang klan Suara Iblis memiliki sifat Yin Es, mereka mengubah gua-gua ini menjadi tempat berlindung kultivasi mereka, terus-menerus keluar masuk untuk berkultivasi dengan penuh pengabdian. Orang-orang Ras Sayap telah menebang pohon-pohon kuno untuk membangun rumah-rumah kayu. Dengan semua kegiatan klan Suara Iblis dan Ras Sayap itu, Pulau Naga Salju mengalami beberapa perubahan besar. Apa yang ingin kau lakukan? Di suatu tempat di samping danau buatan klan Kle, Gu Linglong menatap Xian dengan ganas.
Para penghuni iblis di Laut Kiara tampaknya telah mengambil tindakan. Laut besar menghadapi bahaya besar. Kau harus membiarkan kami pergi, dan bersatu dengan kami untuk menghadapi para penghuni iblis. Mengapa kau masih ingin mengurung kami? Bersatu denganmu. Xian tersenyum dingin. Jika bukan karenamu, para penghuni iblis tidak akan mengejar kami ke medan perang jurang. Kau pikir hanya karena invasi para penghuni iblis, aku akan berpura-pura seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Bersatu denganmu untuk menghadapi para penghuni iblis. Itu konyol. Jadi, apa yang kau inginkan? Gu Linglung merasa sangat dingin di dalam hatinya dan diam-diam merasakan ketidakpastian itu. Kau akan segera tahu, Xian berkata dengan tenang.